Bab 25. Hao, rasanya lelah sekali. Gumam Kenan menyenderkan tubuhnya pada punggungan kursi kerjanya. Ken memejamkan matanya, sejenak menghilangkan lelahnya. Hingga tanpa dia sadari, waktu bergulir dalam lelapnya. Tanpa tahu, seorang gadis memasuki ruangannya. Ken merasa geli di bagian tertentu di wajahnya. Apa ini? Batinnya. Sesuatu yang menggelitik di mulutku. Tunggu. Ini. Ken membuka mata, melihat wajah Cati begitu dekat bahkan menempel padanya. Ken melirik ke bawah. Bocah ini. Kenan terdiam sejenak. Rasa manis apa ini? Kenan kembali memejamkan matanya, menyambut rasa manis yang nagih ini. Tangannya bergerak memeluk tubuh ramping Katy. Cekleek. Cati. Apa-apaan ini? Baik Cati maupun Ken sama-sama terkejut. Katy langsung bergegas berdiri menjauh. Sedangkan Ken, sialan, bos datang lagi, pikir Kenan terkejut. Di awal aku sudah tidur, jadi lanjutkan saja, pikirnya lagi. Malvin melihat Ken yang masih memejamkan matanya di atas kursi. Katy berdiri dengan canggung di samping. Apa yang kau lakukan di sini? Chat. Itu, aku, mengantarkan bekal makanan. Katy menunjuk kotak bekalnya di meja. Hahaha, lucu sekali. Kau saja tak pernah membawakanku bekal. Bisa-bisanya kamu. Sudahlah Dat. Aku masih ada tugas di bawah. Bye. Cati mengambil langkah kaki 1000. Berlari secepat mungkin dari ruangan itu. Malvin melirik Katy kesal. Malvin berjalan mendekat dan memukul kepala Kenan dengan berkas di meja. Jangan membodohiku dengan pura-pura tidur. Namun Ken masih tak bereaksi. Membuat Malvin geram. Masih tak bangun juga. Malvin semakin memukul tubuh Ken dengan berkas di tangannya. Kepepet Ken pun terpaksa bangun juga. Iya tuan. Maaf. Ken langsung berdiri. Malvin menghela nafasnya. Kau ini sapi tua. Bagaimana bisa begitu bersemangat memakan daun mudaku? Malvin melempar berkas yang tadi dia pakai untuk memukul Ken ke meja. Yeisah. Bikin kesal saja. Malvin melangkah keluar pintu. Sedang Ken tersenyum canggung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sialan. Kedua putri kecilku mau diembat pria-pria tak berakhlak. Berani sekali mereka mencium anak gadisku. Aku tidak rela melepas mereka sekarang. Geramnya Malvin menggerutu tak jelas sepanjang jalan. Cati terdiam di dalam lift. Dia menyentuh bibirnya. Teringat akan ciumannya di ruangan Kenan. Cati menggeleng kuat, lalu tersenyum senang tak jelas. Dia bingung namun juga bahagia. Tadi itu, Om Ken mimpi apa sih? Gumam Katy berpikir. Rasanya, tadi Om Ken menuntut sekali. Apa dia memimpikannya masa lalunya? Kata Tante Sarah, Om Ken tak bisa melupakan masa lalunya. Hao, Katy membuang nafasnya berat. Ken masih berdiri di ruangannya, hanya terdiam. Kau, benar-benar sudah gila Ken. Pedofil biadab. Kenan memejamkan matanya, memelan ludahnya, dan menghembuskan nafasnya dengan sangat jelas. Pria itu masih tak bisa menerima tindakannya sendiri. Tak bisa menerima perasaannya sendiri. Walau bagaimanapun Katy adalah gadis muda yang bersemangat. Bagaimana bisa Ken merasakan perasaan yang tak pantas? Hingga Ken terus-menerus menolaknya dan mengingkarinya. Sore harinya, Kenan pulang lebih awal. Dia berjalan hingga ke lobi. Dari sana si sapi tua melihat pasangan yang tak mengenakan hati. Yup, di ujung jalan, Katy dan Tommy berjalan beriringan. Sesampainya di luaran, Tommy meninggalkan Katy dan membiarkan Cati berdiri di depan gedung. Ken tersenyum kecil. Dia berjalan mendekat, namun terhenti saat dilihatnya Tommy dengan motor kingnya berhenti tepat di depan Katy. Gadis itu membonceng di belakang. Tangannya melingkar di pinggang pria di depannya. Tak sengaja, Cati menoleh melihat Ken yang mematung di tempatnya. Dengan wajah riang tanpa dosa Cati melambaikan tangannya. Lalu motor berisik itu bergerak menjauh. Ken menyentak nafasnya. Dadanya terasa sesak dan perih. Ada apa lagi denganku? Jangan bertingkah. Gumam Ken menepuk-nempuk dadanya. Ken mengendarai mobilnya melaju mengikuti rute jalanan. Lucu itu bukan rute yang biasa dia lalui kala pulang ke apartemennya. Ken melihat di depannya muda-mudi yang sedang berkendara di atas motor King. Ken menyentak nafasnya.
Apa-apaan itu? Lengket sekali. Apa mereka tidak kegerahan? Gumam Ken geram. Ken melonggarkan dasinya dan membuka jasnya. Ken melewati pasangan itu. Terlihat itu Katie dan Tommy. Apa? Pekik Ken menyadari pasangan yang terlihat menempel tadi adalah Katie. Walau pada kenyataannya Katie membuat sedikit jarak di antara punggung Tommy. Cathy juga sadar. Dia hanya nebeng saja. Dia juga tahu Tommy sudah punya pacar. Tentu Cathy tak ingin jika terlihat terlalu menempel pada Tommy. Takut salah paham. Apa ini? Kenapa nempel sekali? Tegur Ken yang sudah tak tahan melihat anak bosnya itu terlalu menempel dan bikin gerah. Katie dan Tommy menoleh. Motor Tommy berhenti. Begitupun mobil Ken. Dia keluar dari mobilnya dan mendekat. Ada apa Om Ken? Kenapa begitu menempel padanya? Hao! Tommy dan Cathy saling berpandangan. Tony pun menggeleng sambil melepas helmnya. Kalau Dedi melihat ini apa dia tidak marah? Naik motor memang begini Om. Ujar Tommy santai. Diam kamu anak muda. Hai. Tommy menghela nafas sabarnya. Kau urus sajalah sendiri. Aku masuk duluan. Oke. Cathy menyatukan ujung jari telunjuk dengan jempolnya membentuk lingkaran. Sambil mengedipkan sebelah sambil. Apa? Kenapa gadis ini genit sekal? Batin Ken tambah kesal. Dia temanku Om. Aku tahu. Ken tersenyum palsu. Apa Om mengikutiku sampai kemari? Apa? Tentu saja tidak. Aku mau pulang. Ini arah yang berlawanan dengan apartemen Om. Aku cari makan. Ya udah. Ayo makan bareng. Katie melangkah tapi lengannya ditahan oleh Ken. Mau kemana? Makan. Nih warung. Katie menunjuk warung di depannya. Om jadi mau makan tidak? Akhirnya Ken ikut makan juga. Namun, dia berasa jadi obat nyamuk saja. Katie dan Tommy asyik bercanda dan membicarakan pembicaraan anak muda yang entah apa. Tentu Ken merasa kesal. Aku kesal bukan karena apa. Cathy anak yang aku asuh juga sewaktu kecil. Tentu aku tidak suka jika Katie didekati laki-laki tidak jelas sepertinya. Kenan terus menatap tajam pada Tommy. Hai, Tommy meletakkan. Apa masalahmu denganku? Kenapa menatapku seperti itu? Di kantor kau memang atasanku. Tapi di sini kita sama. Sambung Tommy lagi. Tidak. Aku harus menjaganya dari bocah sepertimu. Hai. Tommy menyentak nafasnya. Sudahlah. Kau pulanglah sana. Mendengarmu mendesah berkali-kali membuatku hilang selera makan. Hai. Kau pulang gimana? Ada pengawal. Katie menunjukkan dengan dagunya. Oke deh. Aku balik. Tommy mendekatkan wajah dan tubuhnya pada Katie tentu itu membuat Ken mendelik kaget. Hei, mau apa kau ini? Sentak Ken menarik lengan Tommy menjauh dari Katie. Aisyah. Tommy menyentak tangannya kasar hingga terlepas dari cengkraman Kenan. Bisa gila aku. Mau ambil tas aja mesti kayak gini. Tommy berdiri mengambil tasnya yang ada di bangku sebelah Cathy duduk dengan berdiri lebih dulu dan mengambilnya dari belakang Katie. Aisyah. Desis Tommy kesal berjalan menjauh. Cathy menatap Ken yang juga menatapnya. Cekai cekak. Cathy berdecak sambil menggelengkan kepalanya. Apa? Aku bingung mengartikannya. Om Ken ini sedang menjagaku. Atau sedang cemburu. Bab 26. Kayla duduk di depan komputernya. Dia memandang benda kecil di tangannya. Dalam diamnya, Kai menarik nafas panjang lalu hembuskan. Digenggamnya benda kecil itu. Lalu dengan perlahan dia tempatkan pada card reader khusus yang dia miliki. Jari lentiknya mulai beraksi. Ada banyak file yang timbul tenggelam. Rentetan alfabet berjejer dan hilang berganti. Setik. Hingga malam menjelang hanya suara itu yang terdengar. Pagi itu, Malvin dan beberapa orangnya mengadakan meeting kecil. Masih membahas tentang beberapa serangan yang masih belum teratasi. Aku tidak mengerti mengapa Daniel masih mencoba menyerang kita. Sudah kubilang dia memiliki dendam pribadi denganku. Tapi, ini sangat tidak profesional. Tidak perlu profesional untuk mengatur dendam. Lagi pula dia juga selalu bersaing dengan kita dalam beberapa tender. Yang terpenting beberapa dana kita tidak jebol. Mereka mengangguk menyetujui. Dan tidak ada pengkhianat kali ini. Mereka terkekeh. Benar Tuan. Malvin melirik Kenan yang sedari tadi hanya terdiam. Biasanya dialah yang paling bersemangat. Kenapa lagi dengan orang ini? Dia tidak sedang memikirkan Ketiku, kan? Pikir Malvin curiga.
Ken, bisakah kau mengatur pertemuanku dengan grup N? Kenan masih terdiam. Sialan. Ngelamun pulak dia. Batin Malvin kesal. Kenan. Iya, bisa. Untuk. Malvin menghempas nafasnya kesal. Kau tidak memperhatikan. Ada apa denganmu? Apakah kamu sudah punya pacar? Yang bisa mengalihkan fokusmu. Ken tersenyum canggung. Tidak, saya hanya memikirkan Seven. Bukankah dia kini berada di pihak Daniel? Akan sangat sulit melawannya jika kita tidak memiliki orang yang sebanding. Aku tahu. Aku sedang memikirkannya. Ken terdiam sejenak. Menemukan sebuah nama. Namun ragu untuk mengungkapkannya. Mungkinkah jika tidak tentang Malvin cepat. Aku tahu siapa yang kamu maksud. Aku tidak akan melibatkannya. Tidak. Baik, Tuan. Setelah beberapa bulan berlalu, Kayla dan Chatiwi sudah kelulusan sekolah atasnya. Kini mereka tinggal mencari universitas yang mereka ingin masuki. Saat itu Katie menyambut beberapa bunga untuknya di tengah kerumunan keluarga dan kerabatnya. Katie melihat Kenan di ujung sana. Katie melambai. Om, panggilnya riang. Om sini. Kenan tersenyum tipis tapi tak beranjak dari tempatnya berdiri. Malvin melihat padanya. Baru setelahnya Ken bergerak mendekat. Kenapa kau kemari? Cegat Malvin. Dedi, ini kan wisudaku. Kau mengundangnya. Katie menceleos. Malvin berpindah menatap Kenan. Apa kau membolos hanya untuk merayu putriku ini? Dadi. Katie mencubit lengan dadinya. Malvin menatapnya protes. Saya kemari untuk menjemput Anda. Apa? Kenapa harus sampai dijemput segala? Kesal Malvin melihat pada Ken dan juga Embun. Abis ini aku masih ada makan siang bersama keluargaku. Tapi Tuan, Anda ada meeting penting. Apa? Dan juga ada hal mendesak lainnya. Kenan berbisik di telinga Malvin. Malvin mendesah. Dan sedikit menghela nafasnya. Baiklah. Malvin menatap Embun dengan penyesalan. Maaf sayang. Masih ada hal mendesak yang harus kuurus. Tidak apa selesaikan saja urusanmu. Maafkan aku. Jangan seperti ini. Kau juga tak akan pergi jika tidak penting. Ucap Bun dengan senyum maklum. Pergilah. Selesaikan urusanmu. Malvin tersenyum kecil. Sebelum melangkah pergi, Malvin mengecup kening Embun dengan sayang. Hingga pria itu menghilang. Momi. Di mana Kai? Embun melihat sekeliling. Tapi tak kunjung melihat Kayla di sekitar. Mungkin dia sedang di toilet. Biar ibu lihat. Oke. Embun berjalan menjauhi kerumunan. Langkah kakinya terhenti sejenak. Merasa ada yang sedang mengikutinya. Embun menoleh ke belakang. Tapi tak ada siapapun. Mungkin hanya perasaanku saja. Gumam Embun melanjutkan langkahnya. Setibanya di toilet. Sangat ramai. Embun mencari dan memanggil namun tak menemukan Kai. Kemana dia? Mana HP-nya dititip ke aku lagi? Gumam Embun melihat sekitar dengan sedikit cemas. Apa sebaiknya aku kembali saja pada Katie? Mungkin Kai hanya menyapa temannya. Lalu kembali. Embun pun memutuskan kembali ke lokasi awal. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ada yang membekap mulutnya dengan sapu tangan yang dilumuri cairan. Hingga Embun lemas dan tak sadarkan diri. Orang-orang itu menggotong Embun masuk ke dalam mobil. Dan melaju meninggalkan tempat itu. Kai berdiri di bawah pohon yang rindang. Angin bertiup menerbangkan daun-daun yang gugur karenanya. Kai dengan baju toganya menatap lautan awan di langit yang biru. Sejenak dia menghirup udara. Kai melangkahkan kaki bergerak kembali. Akan tetapi dia urungkan. Saat ekor matanya menangkap sosok yang berdiri di balik batang pohon maple. Gara tersenyum menatap gadis yang melihat padanya. Angin kembali bertiup. Membawa daun-daun kering serta melewati ruang di antara mereka. Dalam diam hanya saling memandang. Tanpa suara, tanpa pergerakan. Hanya ada keheningan. Mungkin beginilah cara mereka berkomunikasi. Melepas rindu di tengah keheningan alam. Kai membuka mulutnya. Gara. Lirih suara Kai menyebut nama pria berwajah dingin itu. Gara tersenyum kecil. Walau lirih namun sampai di telinganya. Gara membalikkan badannya. Dan menghilang di antara pohon-pohon maple. Kai mematung. Kakinya tak sanggup untuk melangkah. Kai bahkan merasa kehilangan suara hanya untuk sekedar memanggil Gara. Hingga akhirnya, Kai terdiam dalam sesaknya dada dan mata yang berembun. Sesaat lamanya Kayla melangkahkan kaki kembali ke tempat Katie.
Cathy terlihat sedikit gundah. Namun wajahnya terlihat lega begitu melihat Kayla kembali. Dari mana aja? Mana Momi? Nggak ketemu. Enggak. What? Tadi Momi embun nyariin kamu tahu. Cathy mulai cemas. Tadi nyariin ke toilet katanya. Coba hubungi nomornya. Cathy mengambil HP dari saku. Dengan cepat menekan tombol lalu menempelkannya ke telinga. Nggak diangkat. Cemas Cathy mencoba menghubungi lagi. Kai, coba cek GPS. Sambil menghubungi Momi embun. HP sama ibu tadi. Cek. Cathy beralih melacak GPS di ponsel Kayla. Wajah Cathy sedikit berubah. Tanpa kata, Cathy berlari ke arah Mominya tadi pergi. Kai pun menyusul. Sesampainya di lokasi, Cathy hanya menemukan tas milik embun. Momi nggak mungkin ninggalin tasnya begini aja. Cathy menggigit bibir. Matanya menyapu sekitar area berharap mendapat petunjuk. Kayla mengambil HP dari dalam tas. Lalu dia menghubungi Daddy Malvin. Daddy, Elbu menghilang. Apa? Sejak kapan? Di mana? Kai menjelaskan semua yang terjadi. Oke, tetap tenang dan berada di keramaian. Daddy akan mengirim orang ke sana. Angguk Kai. Beberapa saat kemudian, jemputan orang Malvin datang. Membawa Kayla dan Cathy di pos terdekat. Di sana sudah ada Malvin dan Ken sedang mengajukan laporan. Daddy, Kayla dan Chet berhambur memeluk Daddy Malvin. Maaf Dad, ini salahku. Momi menghilang karena mencariku. Sesal Kai menatap Daddy memelas. Tidak, aku yang bersalah karena membiarkan Momi pergi sendiri. Ucap Cathy ikut menyesali. Sudah, jangan dibahas. Ucap Malvin. Bagaimana? Malvin bertanya pada salah satu petugas. Maaf, kami tak bisa memproses jika belum 24 jam. Apa? Sentak Cathy tak terima. Jadi maksud kalian tunggu 24 jam dulu baru dicari begitu? Apa harus menunggu orangnya terluka dan mati baru kalian cari? Apa kalian mau bertanggung jawab jika sesuatu terjadi pada momiku? Cathy yang kesal sudah mencengkram kerah depan petugas itu. Cathy hentikan. Malvin melepaskan cengkraman tangan putrinya yang sudah emosi itu. Paman, berapa itmu? Kai menatap tajam pada petugas itu. Apa? Kai menarik tanda pengenal di dada petugas itu. Lalu mengembalikannya. Kai duduk di depan komputer. Jari tangannya mulai beraksi. Apa? Apa dia? Ideku untuk meretas keamanan kota. Batin petugas itu. Siapa sebenarnya gadis ini?